Cinta tahu berontak. Aroma pagi di ujung gang. Di sebuah kampung kecil yang ramai oleh lalu lalang warga, seorang gadis muda bernama Naila memulai hari lebih pagi dibanding matahari. Usianya baru 20 tahun, tetapi tanggung jawab hidup telah lebih dulu mematangkannya. Setiap pagi ia menyalakan kompor kecil di dapur sempit rumah kontrakannya, mencampurkan tepung, bumbu bawang, dan irisan tempe dengan hafalan, seperti doa yang telah bertahun-tahun ia ulang. Gorengan adalah hidupnya, dan hidupnya adalah perjuangan yang tak pernah selesai. Naila bukan hanya pekerja keras, ia juga cantik. Wajahnya bersih, matanya besar dengan kilau lembut, dan senyumnya selalu berhasil membuat para tetangga lupa akan beban hidup sesaat. Namun kecantikannya tak pernah membuat hidup lebih mudah. Ia tetap harus berkeliling kampung, mendorong gerobak sederhana berisi tempe, tahu isi, bakwan, risoles, dan bala-bala untuk mencari rejeki. Suatu pagi, ketika ia berhenti di bawah pohon flamboyan besar di ujung gang, seorang pria tampan turun dari sepeda motornya. Namanya Rafa, pelanggan setia yang selalu membeli gorengan setiap pagi selama setahun terakhir. Rafa tampak berusia sekitar 27 tahun, rapi, wangi, dan selalu memakai kemeja kerja yang membuat siapapun tahu bahwa hidupnya jauh lebih mapan daripada Naila. "Pagi, Nai," sapa Rafa dengan senyum hangatnya yang selalu berhasil membuat Naila salah tingkah. "Pagi, Mas Rafa, seperti biasa ya, bakwan 2, tahu isi 2. Rafa tertawa kecil. "Kamu sudah hafal sekali, aku jadi merasa istimewa." Naila menunduk, pura-pura sibuk mengambil gorengan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa pria setampan dan sesibuk Rafa selalu datang hanya untuk membeli gorengan darinya? Apakah hanya karena rasanya enak? Atau ada alasan lain yang tak berani ia bayangkan? Pagi itu, ketika Naila memberikan bungkus gorengan, jari Rafa menyentuh tangannya secara tak sengaja. Sentuhan singkat itu cukup membuat jantung Naila berdebar keras. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Rafa menatapnya lebih lama dari biasanya. Tatapan yang membawa tanda tanya besar bagi keduanya. Sesuatu mulai berubah hari itu, meski keduanya belum menyadarinya. Kenangan di balik sebuah payung robek. Hujan turun tiba-tiba, membasahi kampung kecil itu dengan deras yang seolah membawa seluruh beban langit. Naila yang baru saja selesai berjualan di blok sebelah, buru-buru menutupi gerobaknya dengan terpal tipis. Angin kencang membuat terpal itu berkibar-kibar, nyaris terlepas dari genggamannya. Di saat ia hampir menyerah, sebuah payung besar berwarna hitam terbuka di atas kepalanya. Rafa berdiri di sampingnya. Nafasnya masih tersengal-sengal seperti habis berlari. "Kamu baik-baik saja. Aku lihat dari jauh hujannya makin deras." Naila menelan ludah, tak menyangka pria itu datang kembali hanya untuk memastikan ia tak kehujanan. Aku baik, Mas. Cuma payungku robek, jadi agak repot." Rafa memeriksa payung tua milik Naila yang tergeletak di pinggir gerobak. Bahannya sudah tipis, sebagian jahitannya terlepas. Tak heran, air hujan menetes bebas ke dalamnya. "Kenapa kamu masih pakai ini? Ini sudah tidak layak pakai." Naila tersenyum kecil, menyembunyikan kenyataan bahwa ia tak punya uang lebih untuk membeli yang baru. "Yang penting masih bisa menutupi sedikit, Mas. Lagi pula, aku biasa kok." Rafa menggeleng. Ada sesuatu di matanya. Campuran iba, khawatir, dan kagum. Hujan semakin deras, membuat keduanya terpaksa berdiri lebih dekat di bawah payung Rafa. Baju Naila mulai lembab. Rambutnya menempel di pipi. Namun entah kenapa ia merasa hangat. Mungkin bukan karena payung, melainkan karena Rafa ada di sana. "Mau aku antar pulang?" tanya Rafa, mencoba menutupi kegelisahan yang tak biasa ia rasakan. "Gerobakmu bisa aku dorong dari belakang?" "Jangan, Mas, nanti kamu terlambat kerja." Rafa senyum lembut. "Untuk kamu, aku rela terlambat sedikit."
Jantung Naila seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu terlalu manis, terlalu jujur, terlalu berbahaya. Hujan belum reda, tapi ada sesuatu yang turun di hati keduanya. Sesuatu yang lebih hangat, lebih halus, dan jauh lebih sulit dihentikan daripada air dari langit. Payung robek itu, tanpa disadari, menjadi saksi awal hubungan yang tak lagi bisa mereka pastikan arahnya. Bagian 3, Hello yang tidak biasa. Sejak kejadian payung robek itu, suasana antara Naila dan Rafa berubah. Mereka tidak lagi hanya bertemu sebagai penjual dan pembeli. Setiap pagi, Rafa datang lebih awal seolah takut kehilangan momen singkat bersama Naila. Kadang ia berpura-pura mencari gorengan yang baru matang, padahal Naila tahu ia hanya ingin berbicara lebih lama. Suatu sore setelah selesai berjualan, Naila menerima pesan tak terduga di ponselnya. Nomor baru, "Ini Rafa, kamu sudah sampai rumah?" Naila tertegun. Kapan Rafa mengambil nomornya? Ia teringat. Tadi pagi Rafa meminjam ponselnya dengan alasan ingin mengirim foto gorengan ke temannya. Ternyata itu alasan yang dibuat-buat. "Sudah Mas, terima kasih ya tadi pagi." Tak lama kemudian, balasan datang. "Besok aku boleh bantu dorong gerobakmu? Sekalian aku mau ngobrol." Naila bingung. Hatinya berbunga, tapi sekaligus cemas. Perbedaan hidup mereka terlalu jauh. Namun pesan itu membuatnya sulit tidur malam itu. Ia memikirkan Rafa, memikirkan cara pria itu melihatnya seperti ia bukan sekedar tukang gorengan. Keesokan harinya, Rafa benar-benar muncul dan membantu mendorong gerobak Naila melintasi gang-gang sempit. Warga yang melihat mereka berdua langsung saling berbisik. Sebagian tersenyum, sebagian mengernyit curiga. "Kenapa Mas Rafa mau bantu orang seperti aku?" tanya Naila pelan. Rafa menoleh, tersenyum lembut. "Karena kamu bukan orang seperti itu. Kamu istimewa." Ucapan itu meresap jauh ke hati Naila, memberikan rasa hangat yang membuat langkahnya lebih ringan. Namun ia tak tahu, kehangatan itu akan membawa badai di kemudian hari. Bisikan ibu di balik pintu. Hubungan yang mulai tumbuh antara Naila dan Rafa tak luput dari perhatian orang-orang, termasuk ibu Naila, Bu Mira, yang selalu pulang larut dari pekerjaannya sebagai buruh cuci. Rafa itu orang kantoran, tampan, jelas dari keluarga bagus. "Kamu hati-hati, Nay. Jangan terlalu berharap. Orang seperti dia belum tentu benar-benar serius." Naila menunduk. "Ibu, tapi Mas Rafa baik, Bu. Dia nggak pernah merendahkan Naila." Bu Mira menghela nafas panjang. "Aku cuma takut kamu terluka. Yang cantik bukan cuma kamu. Yang jual gorengan banyak. Jangan sampai kamu cuma jadi angin lewat dalam hidupnya." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Naila harapkan. Namun ia tahu ibunya tidak bermaksud jahat. Ia hanya takut putrinya berharap pada sesuatu yang terlalu tinggi untuk digapai. Keesokan paginya, Rafa kembali membantu mendorong gerobak Naila. Namun kali ini Naila lebih pendiam. Rafa merasakannya. "Kamu kenapa? Ada yang ganggu pikiranmu?" Naila ragu, tapi akhirnya berkata, "Mas, kalau suatu hari nanti Mas bosan atau malu karena aku cuma tukang gorengan, bilang saja, jangan pergi diam-diam." Rafa langsung berhenti mendorong gerobaknya. "Naila, aku gak pernah lihat kamu sebagai cuma apapun. Kamu kerja keras, kamu jujur, kamu baik. Kamu pikir aku datang setiap hari buat gorengan?" Naila terdiam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Kalau kamu izinkan," kata Rafa pelan, "aku mau ada di hidupmu, bukan cuma sebagai pelanggan." Namun sebelum Naila sempat menjawab, seseorang muncul dari balik tikungan, orang yang kelak jadi masalah besar. Kedatangan yang tak diundang. Pria berjaket hitam dengan wajah keras itu melangkah mendekat. Namanya Dion, mantan kekasih Naila sekaligus alasan ia dulu hampir berhenti berjualan.
Dion dulu sering mengambil uang jualannya, bersikap kasar, dan menuduh tanpa alasan. Naila, suara Dion berat. Kita perlu bicara. Rafa langsung berdiri di depan Naila, melindunginya. Kamu siapa? Dion tersenyum miring. Gue pacarnya. Naila menggaleng cepat. Bukan, kita sudah putus lama. Jangan bikin masalah. Dion mencebir. Putus sepihak itu namanya. Dan sekarang, lu jalan sama cowok berduit ya? Pantas. Rafa mengepalkan tangan tapi Naila menahannya. Mas, jangan. Dion mendekat. Nada suaranya berubah mengancam. Gue cuma mau lo balik. Gue butuh lo. Naila menahan gemetar. Aku bukan barang yang bisa kamu ambil sesuka hati. Rafa akhirnya bicara, tegas namun terukur. Pergi. Naila bukan milikmu. Dion menatap tajam, lalu menyeringai. Gue bakal balik. Kita lihat siapa yang Naila pilih. Ia pergi sambil menendang tong sampah, meninggalkan ketegangan yang menyesakkan. Naila jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar. Rafa berlutut di sampingnya. Kamu aman, ada aku. Namun Naila hanya bisa menangis pelan. Masa lalunya yang gelap kembali menghantui. Dan takutnya itu akan merusak segalanya. Rafa memegang bahunya. Aku gak akan pergi, Nay. Sekalipun masa lalu datang menggertak. Tapi keduanya belum tahu bahwa Dion benar-benar akan kembali. Dan kali ini dengan cara yang lebih berbahaya. Gerobak yang terbalik. Beberapa hari kemudian, tepat ketika Naila hendak mulai berkeliling, ia mendapati gerobaknya terbongkar. Ban depannya kempes, kaca etalase pecah, dan sebagian gorengan yang sudah ia siapkan berserakan di tanah. Siapa yang melakukan ini? Bisiknya dengan suara bergetar. Tetangga datang berkerumun. Beberapa berkata melihat seseorang berkendara motor malam sebelumnya, berjaket hitam. Naila langsung tahu siapa pelakunya. Saat Rafa datang, ia langsung menahan marah. Ini ulah Dion, aku lapor polisi sekarang. Naila memegang tangannya. Jangan mas, aku takut. Dia makin gila. Rafa melihat wajah Naila yang ketakutan, lalu menarik napas panjang. Kalau begitu, kita perbaiki bareng-bareng. Kamu gak sendirian. Tanpa ragu, Rafa membantunya membersihkan sisa gorengan, memperbaiki gerobak, bahkan membeli kaca baru untuk etalase. Warga ikut membantu, merasa simpati pada Naila. Di tengah semua itu, Naila memandang Rafa diam-diam. Pria itu tidak hanya datang ketika semuanya indah, ia tetap di sana saat semuanya berantakan. Mas, panggil Naila pelan ketika Rafa sedang memasang baut. Rafa menoleh. Ya? Kenapa Mas repot-repot bantu Naila sejauh ini? Karena aku sayang sama kamu. Naila terdiam. Kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Namun belum sempat menjawab, suara motor menderu keras dari kejauhan. Suara yang sudah tidak asing lagi. Dion kembali. Dan kali ini, ia tidak datang sendirian. Pertengkaran di depan mata. Motor berhenti keras di depan rumah Naila. Dion turun bersama dua temannya yang bertubuh besar. Warga mulai mundur, takut terjadi keributan. Rafa berdiri di depan Naila tanpa melindunginya. Lu pikir bisa rebut dia dari gue? Lu cuma cowok so pahlawan. Teriak Dion. Rafa tetap tenang. Kalau kamu memang laki-laki, pergilah tanpa buat masalah. Naila bukan ingin kamu. Dion mendorong Rafa keras hingga hampir jatuh. Teman-temannya bersiap ikut campur. Naila berteriak panik. Berhenti! Dion, aku gak mau kamu di hidupku lagi. Sadar! Namun Dion kehilangan kendali. Ia mengambil batu, mengancungkannya ke arah Rafa. Warga teriak. Naila jerit. Rafa tak mundur. Kalau kamu tetap ganggu Naila, aku lapor polisi. Ini sudah keterlaluan. Dion terdiam sejenak, wajahnya memerah penuh amarah. Tetapi akhirnya ia melempar batu itu ke tanah. Gue balik, tapi ingat, gue gak selesai. Ia pergi sambil memaki meninggalkan ketegangan yang membuat Naila hampir pingsan. Rafa memeluknya cepat, menenangkan tubuhnya yang bergetar hebat. Nay, aku janji, aku bakal jagain kamu. Namun janji itu mengantarkan keduanya pada satu keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidup Naila selamanya. Pilihan yang menentukan. Setelah insiden itu, Rafa membawa Naila dan ibunya ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Ia tidak ingin Naila hidup dalam ketakutan lagi. Petugas menerima laporan tersebut dan berjanji mengambil tindakan tegas jika Dion kembali membuat masalah. Saat perjalanan pulang, Naila terdiam lama.
Hatinya campur aduk, takut, lega, haru, dan cinta. "Mas," panggil Naila pelan di depan rumahnya. Rafa menoleh. "Ya?" Naila menggenggam tangannya. Naila nggak pernah ngerasain ada orang yang benar-benar mau jagain Naila seperti Mas Rafa. Naila takut, tapi Naila juga nggak mau kehilangan Mas Rafa. Rafa tersenyum lembut. "Kamu nggak akan kehilangan aku, Nay. Selama kamu mau, aku ada." Air mata Naila jatuh. Kali ini bukan karena takut, tapi karena bahagia. Aku sayang Mas Rafa." Rafa memeluknya pelan seolah takut merusak momen itu. "Aku juga sayang kamu." Beberapa minggu kemudian, Dion resmi ditahan setelah kembali mencoba mengganggu rumah Naila. Semua kekacauan itu akhirnya berakhir. Naila kembali berjualan, tetapi tidak lagi sendirian. Rafa sering menemaninya di pagi hari, membantu mendorong gerobak, membuat warga tersenyum melihat perubahan yang indah itu. Dari sebuah payung robek, dari gorengan sederhana, dan dari keberanian melawan masa lalu, Naila menemukan seseorang yang tidak sekedar membeli dagangannya, tetapi mencintainya tanpa pamrih. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila percaya bahwa masa depannya bisa lebih terang daripada minyak panas yang selalu menyala di wajan kecilnya. Aku temukan